Senang kita, satu amalan kita yang soleh dan baik itu menjadi kunci masuk surga. Bayangkan, kita tidak perlu lagi diurus masalah zakat. Orang tahu zakat, orang duit, ya, nggak pernah zakat ya. Puasanya bolong-bolong, tapi karena sakit mah ternyata ditutupi oleh yang namanya sholat. Maka sepanjang umur kita belum menjadi umur yang tua, hari ini seharusnya yang kita ciptakan adalah prestasi ibadah. Ojo malas, ojone wong malas itu nggak ada obatnya, ya kecuali mati. Maka bir alaihi arba'atan liwafati, ya liwafati. Takbirkan 4 kali karena dia dihitung mati. Ya, al-farqu bainal muslimin wal kafir as-shalat. Pembeda antara orang yang muslim dan kafir itu adalah di sholatnya. Hei bapak-bapak dan saudara sekalian, kenapa Anda tidak mau sholat padahal oksigen gratis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dalam suasana insyaallah saling mengisi dan saling memberi. Mudah-mudahan suasana ini tetap terjaga, terpelihara di lingkungan kita sehingga tidak ada di antara kita yang merasa sepi dalam keramaian. Ya. Kadang ada orang yang banyak temannya, tapi nggak ada yang mau dicurhati masalah utang. Akhirnya merasa kesepian. Nah, sudah saya keluar aja dari sini, akhirnya kan gitu solusinya. Terkadang Bapak Ibu sekalian dan saudara, masalah itu bisa diselesaikan dengan curhat. Tapi hati-hati kalau curhat. Lihat dulu temannya siapa. Karena bisa jadi di masa yang akan datang itu akan jadi musuh kita, ya. Karena sekarang ini orang itu sangat pandai mencari kesalahan kita, tetapi tidak pandai mengingat kebaikan kita. Betul? Enek wong salah satu saja sekali dia salah, berbuat kesalahan, itu bisa mengungkap 1000 kesalahannya. Tetapi 1000 kebaikannya itu hampir-hampir tidak bisa menutupi 1 kesalahannya. Nah, seharusnya kita sebagai makhluk Allah SWT ini harus adil. Kalau ada orang yang kita temukan berbuat kesalahan, maka yakinlah bahwa sesungguhnya itu orang atau itu adalah manusia. Kalau dia tidak punya salah dan dosa, maka dia tidak akan hidup dengan kita, karena lain alamnya, yaitu alam malaikat, ya, alam jin. Malaikat ini nggak ada salahnya, ya. Kalau jin saya ada salahnya, ya. Itu tandanya kita manusia, Bapak Ibu sekalian. Mari kita membaca selawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Selawat ini harus senantiasa kita dengungkan, harus senantiasa kita ucapkan, terutama pada hari kemarin, pada hari Jumat itu. Salah satu di antara amalan menjelang atau pada hari Jumat itu adalah senantiasa membaca sholawat. Sebenarnya sholawat ini semata-mata sebagai ungkapan terima kasih kita
sebagai ungkapan syukur kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu di antara nikmat Allah yang diberikan kepada hamba ini. Sebab kalau tidak ada seorang nabi, maka apa jadinya kita? Pasti kita akan menjadi orang yang tersesat. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa tafsir yang berkaitan dengan surat yang menjadi favorit kita semua. Ini malam Jumat itu sudah favorit Yasinan, ya. Mesti kalau malam Jumat itu rame di tempat kita, tingkat RT, tingkat RW, ya, yaitu acara Yasinan. Namun pernahkah kita coba menggali apa yang ada di dalam surat Yasin? Kalau kita melihat surat Yasin pada ayat yang ke-68 sampai dengan ayat yang ke-83, itu sebenarnya intinya ada 3. Yaitu yang pertama, bahwa kita harus bersyukur. Yang kedua, kenapa Rasulullah atau Rasul diutus kepada kita. Lalu yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat. Ini 3 poin ini. Ini ayatnya panjang, 63 sampai 83 itu berapa ayat ini? 68 sampai 83 itu berapa ayat? Ada yang pintar matematika? 20 ayat. Kalau kita kaji secara detail ibu bapak sekalian, maka insya Allah kita pulang nanti sore jam 4. Ya, kalau kita kaji secara detail. Namun kita akan ambil poin-poinnya saja. Mana yang bisa kita ambil pelajaran, dan insya Allah kita bahas singkat pada pertemuan kita kali ini. Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ini tentu kita semua pada hafal. Nggih? Betul nggih, Bu? Hafal ya? Sebenarnya banyak yang kita tidak hafal, tapi benar setiap pekan kita baca Yasin akhirnya jadi hafal. Hafalnya lewat mana? Hafalnya lewat bacaan Indonesianya. Bukan karena bisa baca Quran gitu. Bukan karena bisa baca Quran, tapi apapun alasannya, Bu, kita masih ingat Al-Quran. Tapi satu catatannya, Bu, Al-Quran itu tidak hanya surat Yasin. Masih ada surat Al-Qiyamah, masih ada surat Al-Baqarah, masih ada surat An-Nisa. Di satu sisi ini memang menjadi budaya kita kan, membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Kalau di kampung saya itu bukan setiap malam Jumat. Bapak saya itu baca Yasin setiap habis maghrib sampai Isya. Terus bapak saya budayanya begitu. Udah, kalau sudah bapak saya habis sholat di masjid, habis sholat maghrib, sudah dia mulai baca surat Yasin. Pakai speaker Yasin, wal Qur'anil Hakim. Hilang suaranya, tidur ini. Kadang-kadang lucu, tiba-tiba bangun lagi, inna kana minal mursalin, hilang, wah, tidur lagi. Tapi terus diistiqomahkan oleh bapak saya. Nah, Bapak, membaca surat Yasin itu adalah sebuah kebaikan. Jangan nyangka bahwa ketika kamu membaca Yasin, lalu kemudian itu pahalanya 1, Yasin itu tidak, tetapi 1 ya itu 1 pahala, sin 1 pahala. Jadi kalau kira-kira kalau di total berapa jumlah huruf dalam surat Yasin itu? Begitu yang akan nanti menjadi penyafaat jenengan di hari kiamat. Nah, dalam surat 68 ini disebutkan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Hafal, Bu? Coba baca. Wa man nu'ammir. Duh, kok hafal? Jadi saya salah sangka ini. Jadi saya salah sangka ini. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan kepada kejadiannya.
Afala ya'qilun, apakah mereka tidak memikirkan? Maksudnya begini, ketika usia kita dipanjangkan sampai batas waktu tertentu, maka orang tua kita kelak ketika dipanjangkan umurnya sampai mencapai 100 misalnya, maka dia akan kembali seperti anak kecil. Maka wahai para pemuda yang masih punya bapak ibu, sifatnya memang sifat alamiahnya orang itu kalau semakin berumur, maka sifat kekanak-kanakannya itu semakin muncul. Gimana sifat anak-anak? Sifat anak-anak itu egois, tidak mau berbagi, cemburuan, pingin pek dewe. Nah, ini anak kecil gitu ya. Nah, jadi kalau jenengan nanti merawat orang tua di rumah, kudu sabar. Seolah-olah Allah itu ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya dulu waktu kecil kamu ya kayak begini. Ya kayak bapakmu tiba-tiba ngompol, ya. Makanya seringkali diberikan pampers dewasa kan, ukuran XXXXL, oke, segede itunya lah, ya. Dikasih ukuran yang, jadi ini yang perlu kita pahami. Pada saat kita menjelang tua, pada saat kita sudah berumur tua, Bapak Ibu sekalian, maka tenaga kita itu sudah berkurang. Dengkul kita ini sudah mulai encok. Pemandangan mata kita ini sudah mulai rabun. Telinga wes bolot. Telinga itu wes bolot ya. Sudah mulai terlihat. Jadi sebenarnya ketika, kalau menurut pengalaman sih, usia yang mulai ya usia 40 ya kayak saya ini sudah 40, itu sudah ada yang dikurangi. Gak boleh maem gula. Ya, gak boleh makan yang manis-manis ya, kecuali lihat cewek manis. Ya. Nah, ini ibu-ibu perlu disadari, lelaki itu meskin setua apapun umurnya, nih ndelok cewek manis bedo. Matanya langsung seger, gak rabun maneh. Ya. Tapi kalau lihat istrinya langsung hilang manisnya istrinya ya. Karek sebel itu. Jadi ini adalah pelajaran penting bagi kita bahwa setiap usia kita ini harus kita syukuri. Maka senyampang kita kuat beribadah hari ini, wahai para pemuda, jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan sholat terutama. Ini adalah ukuran orang mukmin. Sebaik apapun, sebanyak apapun sedekah jenengan, ya, sebaik apapun jenengan kepada orang lain, sebaik apapun jenengan kepada orang tua, kalau tidak sholat percuma. Karena besok yang akan dihisap pertama kali adalah sholat. Maka tak kala umur kita, biasanya anak muda kan kualik sekarang ini. Justru ketika muda itu masanya dia bajingan dalam tanda kutip. Wes gintekno umurnya untuk maksiat. Begitu dia tua, dia sudah gak kuat beribadah. Kongkon nek masjid ae kudu nggawa kursi. Berangkat ke masjid saja harus dituntun, harus diantarkan. Maka peringatan bagi kita semua yang masihnya umurnya muda, manfaatkan itu umur itu. Jangan sampai terlewatkan puasa, jangan sampai terlewatkan zakat, jangan sampai terlewatkan sedekah, jangan sampai terlewatkan yang namanya sholat. Karena sholat ini untuk ukuran pertama. Besok yang pertama kali dihisap itu adalah sholat. Dihisap, bukan bukan hisap. Dihisap. Dalam bahasa Arab itu artinya akan dihitung. Kalau dihitung sholatnya bagus, maka dianggap sedekah, zakat, puasa beres. Ya. Saya waktu kalau akreditasi kemarin itu, akreditasi, ngerti dengan akreditasi. Akreditasi itu untuk menilai sekolah ini layak apa tidak lanjut beroperasi. Nah, saya ini kan kesiswaan, banyak kegiatan anak-anak yang harus saya
Saya dokumentasikan mulai dari dia bangun tidur, olahraga, sampai dia tidur lagi. Itu harus saya abadikan dalam bentuk dokumen. Masya Allah Bu, 3 hari itu, hampir bukan 3 hari, 1 pekan itu tidak bisa tidur jenak. Ngetik, kemudian Masya Allah. Lalu ketika pada hari A, tidak tahu, sampai Ustaz Fahmi itu bingung. Sampai ini dungo opo, sampai heran. Dungo opo, sampai ini diperiksa dokumennya mek 5 menit. Dan yang meriksa itu kebetulan orang non muslim. Ternyata dokumen paling penting. Nah ini ibaratnya kalau sholat itu ibarat. Dokumen yang paling penting dari semua kegiatan yang diminta sama orang yang akreditasi saya itu adalah dokumen yang kegiatannya anak-anak ketika tidak ada di sini, ketika mereka 10 hari di mana? Di desa. Lah di sana itu ada muatan sholatnya, ada muatan ngajinya, ada muatan sedekahnya, ada muatan berinteraksi dengan masyarakat, ada bakti sosialnya, lengkap Bu, laporannya segini. Orang itu cuma kasih soal, saya kasih yang itu kegiatannya yang menyeluruh mana ini Pak. Oh ya sudah bagus, lengkap. Tak, sudah Pak, sudah. Saya yang diuji pun nggak sadar selesai. Sampai di belakang katanya, sampai nundungo, kok iso lolos. Padahal yang diperiksa cuma 1. Nah jenengan bayangkan, sekarang mau diperiksa oleh orang, dan ini orang ini yang jenengan takutkan, tetapi cuma 1 poin saja yang diperiksa. Wis poe api iki salate beres, yang lain beres. Seneng apa enggak jenengan? Seneng benda? Kok diam semua ya, belum sarapan? Senang kita, satu amalan kita yang soleh dan baik itu menjadi kunci masuk surga. Bayangkan, kita tidak perlu lagi diurus masalah zakat. Orang tahu zakat, orang duwe. Nggak pernah zakat ya. Puasanya bolong-bolong, tapi karena sakit mah ternyata ditutupi oleh yang namanya sholat. Maka sepanjang umur kita belum menjadi umur yang tua, hari ini seharusnya yang kita ciptakan adalah prestasi-prestasi ibadah. Ojo males, ancene wong males itu nggak ada obatnya, ya kecuali mati. Maka bir alaihi arba'atan liwafatiha, ya liwafatihi. Takbirkan 4 kali karena dia dihitung mati. Ya, al-farqu bainal muslimin wal kafir as-salat. Pembeda antara orang yang muslim dan kafir itu adalah di sholatnya. Hei bapak-bapak dan saudara sekalian, kenapa Anda tidak mau sholat padahal oksigen gratis? Ayo, siapa yang pagi ini minta sarapan pagi sama Allah? Angkat tangan. Saya kasih uang jenengan, tapi sing jujur loh Bu ya. Siapa yang doa? Ya Allah, sarapan pagi yang ada nggak? Ada nggak? Saya yakin nggak ada. Gak ada, mari subuh kok sampai nangis jualan. Ya Allah, sarapan sate ya Allah. Pingin sate. Gak ada. Tapi pertanyaannya, kenapa ada sarapan? Padahal jenengan tidak minta. Nanti siang itu loh kita makan siang, kita tidak minta. Tapi kenapa makan siang itu hadir? Nanti malam ya kita makan malam, padahal kita tidak pernah minta sama Allah. Allah menghadirkan makan malam itu. Jangan pernah minta oksigen sama Allah enggak? Bagaimana kalau oksigen itu sekarang dicabut? Sesak napas langsung beri oksigen, yang 1 tabung itu harganya 2 juta. 1 hari berapa oksigen yang kita hirup? Ya, napas kita ini, kita bisa berbicara, kita bisa melangkah, kita bisa melihat, kita bisa mendengar dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat Allah yang tanpa jenengan minta Allah kasih. Lalu kenapa kita begitu sombong hanya untuk ruku dan sujud aja kita nggak mau? Karena itu kurir, ya. Nah kalau jenengan kalau mau yang lebih baru jenengan berdoa. Pingin misalnya makan siangnya pakai gulai kepala kambing. Aku dewe ya Allah, gulai kepala kambing sih. Misalnya itu bisa diminta. Apapun jangan minta kepada Allah, minta. Sampai yang remeh-temeh pun, ya Allah aku jalur sandal, minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Ya.
Ya, kita ini terlalu sombong. Kapan kita akan berdoa kalau sholat saja? Tidak. Padahal dalam sholat itu adalah isinya tentang doa. Jenengan sujud pengakuan bahwa jenengan itu lebih rendah daripada Allah. Jenengan baca Fatihah itu kita minta pertolongan sama Allah. Tapi saya kesulitan ya. Aku sholat ya. Kayak umur 10 tahun sampai saya kigum sholat. Kenapa? Kesulitannya apa? Khawatirnya nanti diganti pakai imam yang lain. Kalau Imam Syafi'i kan harus ganti semua. Tapi ada hadis yang mengatakan kami diperintah untuk kami diperintah untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Barangkali itu kesulitannya yang tidak sholat. Ini nanti berarti sepanjang hayat saya harus mengkodok berarti. Tidak perlu. Ada sebagian ulama yang mengatakan cukup dengan sholat. Begitu jenengan mau sholat langsung sholat. Lah terus kalau saya tidak mengkodoknya gimana? Wes akhirnya istighfar. Lebih banyak istighfar. Kalau rizki jenengan seret, obatnya istighfar. Jodohnya seret, mohon maaf kalau ada yang belum berjodoh. Itu istighfar yang banyak. Panen gagal Cajuari, istighfar yang banyak. Ya, nggak punya anak sudah sekian tahun menikah, banyak istighfar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada nasib sial atau nasib buruk menimpa kita, itu bukan dari Allah. Itu berasal dari diri kita sendiri. Ada misalnya tiba-tiba kita kecelakaan di jalan, ini bukan ujian. Kadang-kadang kita terlalu pede. Saya sedang diberikan ujian sama Allah. Ujian nopo pret, ya. Awakmu dosa nih lo akeh, itu bukan pujian tapi peringatan, ojo sombong. Istighfar itu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, senyampang kekuatan kita ini masih diberikan oleh Allah SWT, maka kunci sukses hidup itu adalah ibadah. Rugi, percaya sama saya Bu. Bukan saya ngomong tapi Rasulullah ya, bahwa sesungguhnya kunci daripada sukses itu adalah ibadah. Saya kemarin di SMS, saya di WA sama ibunya anak-anak, Pak, Masya Allah terima kasih ya, anak saya terima di pilot. Pak, terima kasih Pak ya, anak saya keterima di penerbangan. Apa nasihat Bapak kepada anak saya? Satu aja Bu, apa? Jangan tinggalkan sholat. Itu aja, iya itu aja sudah. Karena hari ini anak-anak milenial gelem sholat itu adalah acungan jempol. Zaman biyen jenengan tidak mau sholat, dengan didikan orang tua kita yang keras mungkin sudah merah di punggung kita. Ya, kalau sekarang kan orang tua sekarang kan serba salah, betul? Ada yang dikerasi anaknya melayu, nggak dikerasi melempem. Gimana terusan ini? Ya, ini memang penyakitnya anak milenial sekarang. Anak-anak generasi Z itu pertama malas, yang kedua pinginnya hidup bebas, betul? Pinginnya hidup bebas anak-anak sekarang, bebas main HP, bebas sakarepe, bebas mulai jam piro sakarepe. Saya pingin mandiri Bu, tapi jajan saya njaluk ibu mandiri macam apa itu? Ya, Masya Allah, ini yang kita dapat ambil hikmah dari bahwa umur kita yang semakin bertambah ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kamu sudah mulai lemah tenaganya. Ya, kalau gitu mari kita kembali kepada spiritual. Problem hidup ini hanya bisa diselesaikan dengan spiritual, dengan banyak ibadah. Kalau kita yang sekarang yang punya masalah ini siapa? Masalah itu muncul dari siapa? Yang menciptakan masalah itu siapa? Kurang ngerti. Dari diri kita. Ya, sejatinya yang menciptakan problem ini kan Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk membuktikan siapa di antara kalian yang terbaik. Sampai diuji ini tidak punya anak, diuji keakehan anak, kebanyakan anak, diuji suami yang tidak mau taat sama istrinya, yang suami diuji sama istrinya yang tidak mau taat, yang muda diuji sama calon istrinya. Lengkap, dan Allah pasti tidak akan pernah
memberikan ujian kecuali hamba itu mampu untuk menyelesaikannya. Nah ini baru satu ayat Bu, panjangnya sakmono ya. Maka yang berikutnya mari kita senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nek gaji kita naik, mari kita syukuri. Naik mesetak. Ya tetap naik namanya itu. Meskipun 50. Sama juga ketika kita disuguhkan makanan, Bu. Sekarang ini kan rasa syukur orang yang kurang. Betul? Kita sering membeli keinginan, bukan membeli kebutuhan. Betul? Ya. Ayo siapa ini yang paling banyak ya? Yang ngomong paling banyak ini. Kita sering membeli sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Beda loh, Bu. Beda. Kalau yang kita inginkan, wes apa yang kita mau beli, ternyata tidak dibutuhkan. Coba rata-rata gaji kita berapa? Taruhlah misalnya gaji kita 2 juta. Kira-kira hidup di Malang ini cukup nggak dengan 2 juta? Ayo Bu, 2 juta cukup nggak hidup di Malang? Cukup apa enggak? Ayo jujur, nanti saya bicarakan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau 2 juta itu kita tidak cukup hidup di Malang, pertanyaannya, lah nyapa sampean seurip saya gini? Kalau nanya gitu, kenapa kita masih hidup sampai sekarang? Karena yang kita anggap selama ini rezeki adalah gaji. Betul? Betul. Yang kita anggap rezeki itu adalah gaji. Wes, bulanan itu adalah rezeki. Kita tidak tahu bahwa orang yang baik terhadap kita itu adalah rezeki. Bu, kalau saya ngandalkan gaji saya tidak akan pernah bisa beli mobil. Gak cukup, saya perlu nabung sekian tahun dulu. Ternyata ada warisan dari mertua. Wow, ngawur. Itu namanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka. Iya, tiba-tiba entuk bonus tahunan. Alhamdulillah, karena digawe bayar sekolah anak-anak kan gitu, Bu. Ya, 2 juta itu mengap-mengap, betul, Bu. 2 juta itu hidup di Malang enggak bisa. Ya, enggak bisa. Kecuali kalau sampai mau hidup di Lombok itu insya Allah bisa. Ya, itu pun pas-pasan, Bu. Sekarang standarnya itu. Tapi kenapa kita masih hidup sekarang? Karena memang jatah rezeki sianaman masih panjang. Dari Allah itu belum dikeluarkan semua. Kecil-kecil dulu lah, 2 juta bulanan. Tapi memang mindset kita perlu dirubah. Bahwa gaji itu, rezeki kita itu bukan hanya gaji saja. Ada nanti yang datang dari sesuatu yang tidak bisa kita sangka. Ada orang yang tukang becak itu kan siapa yang nyangka dia bisa umroh. Lah kok tiba-tiba bisa umroh? Itu min haitsu la yahtasib, ya. Jenengan pingin yang pasti apa min haitsu la yahtasib? Loro-lorone Pak. Dua-duanya. Yang pasti banyak ya. Dan keberkahan hidup itu Ibu, Masya Allah. Rizki banyak kalau tidak berkah percuma. Ya. Ya, ada kemarin Jaksa Agung itu dikasih ceritanya Pak Mahfud MD, dikasih uang 125 miliar. Bayangkan. 125 miliar duit, Bu. 125 miliar dititipkan sama temennya. Ya, apa katanya? Ini supaya saya tidak ketahuan, ini ada uang saya dikasih orang 125 miliar. Jadi rekeningnya atas nama kamu ya? Ya. Wes, temennya paling dipercaya. Begitu dia selesai dari jaksa, temennya lari. Habis uangnya 125 miliar. Sakitnya datang, setiap pekan harus cuci darah. Yang 1 kali cuci darah itu biayanya sampai dengan jutaan. Entek duitnya ya entek nyawoni. Wassalam. Banyak tetapi habis dipakai berobat. 500 miliar tetapi tidak bisa tidur di kasur. Yang mendingan 2 juta tapi tidur dimanapun ngantuk kan gitu. Nah itu ada orang punya pesawat, dia punya maskapai penerbangan,
tetapi dia takut ketinggian. Sepanjang hidupnya tidak pernah naik pesawat, main duwe pesawat toh. Ya, ada orang yang punya uang banyak tapi tidak bisa makan enak. Mau ambil gulai, jangan kolesterol. Mau ambil ini jangan, darah tinggi, akhirnya ya mati karena dilarang terus ya. Bapak Ibu sekalian, ya, inilah yang senantiasa harus kita ingat bahwa dalam hidup kita ini, bahwa perpanjangan umur itu bukan semata-mata karena kita panjang dalam hidup kita, tetapi Allah sedang memberi kesempatan kepada kita, apakah kita akan segera bertobat. Yang kedua, mari kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Berapapun Bu, kita doa saja, mudah-mudahan gaji kita yang sekian ini beberapa tahun kemudian menjadi sekian. Dengan bergaji, terus suami bergaji dikelompokkan kan menjadi banyak ya. Itu aja sebenarnya logikanya ya. Dan semua sama, saya juga sama dengan jenengan itu ya. Sama, tetapi kita perlu rubah mindset kita bahwa rezeki itu bukan hanya gaji, tapi rezeki itu adalah segala hal yang baik terhadap kita, segala hal yang bisa menguntungkan diri kita, dan yang paling penting dari semua itu adalah mensyukuri segala nikmat Allah. Bapak, apa yang disajikan oleh ibu ya dimakan, ya dimakan seadanya. Ya memang itu jatahnya. Mau gaji 2 juta, mau ayam setiap hari ya, bangkrut nanti ya. Karena ada anak-anak yang butuh biaya dan lain sebagainya. Di dimanapun kita bekerja, insya Allah problemnya sama. Problemnya kita sebagai saya kemarin punya adik, gaji pertamanya dia kerja di, kalau nggak salah, pokok ada Maret-Maretnya lah ya, ada Maret-Maretnya di Bali sana. Gaji pertama langsung 2,8. Gaji pertama langsung 2,8. Tapi Masya Allah 1 bulan itu dia harus mengganti barang hilang itu sebanyak 10 juta. Itu dibagi setiap shiftnya itu. Nah, terus gimana Mas? Ya gimana sih? Nggak bisa nabung Mas, saya nggak bisa nabung ya. Nggak bisa nabung, nggak terdeteksi siapa yang mencuri itu nggak tahu. Barang hilang, itu hilang, ini hilang. Ya start gajinya 2,8, jauh dari jenengan. Paling jenengan mungkin 1, ya 1,6 atau mungkin ada yang di bawah itu. Tapi ternyata risikonya tinggi. Ya, saya kira dihitung setiap pekan dia mengganti. Ternyata satu bulan. 1 bulan dihitung ternyata pernah 10 juta Kak. 10 juta saya ganti. Berapa orang itu? 10 juta itu ya 10 orang. Ya, gajinya 2,8 1 bulan. Terus dia harus ngeluarkan berapa? 1 juta. Kemudian nanti belum dia sewa rumahnya itu berapa? 500 per bulan. Sudah habis itu jadi makan. Maka kita bersyukur, insya Allah kita tidak jauh dari tempat kerja kita. Jadi rumah kita tidak perlu kontrak. Yang itu disyukuri. Wallahu a'lam Pak Mariadi, saya tidak bisa memperpanjang lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menyegarkan kita semua. Dan insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ingatkan bahwa sesungguhnya umur kita ini menjadi pertanda bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan setiap perjalanan kita ini penuh dengan ibadah kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Bapak silakan.